Ya halo guys, halo semuanya. Jadi hari ini adalah hari raya keempat ya. Hari raya keempat dan masih di hari yang fitri. Saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin guys ya dari ISF Info. Dan masih di hari yang fitri ini kita posisi masih di rumah, tuh masih di rumah ya. Nah, ini komputer kita. Kemudian ada user kita adalah Infinix dari tetangga kita sendiri guys. Ya tetangga agak jauh sih, nekat suruh benerin katanya habis kena air. Ya bisa dilihat restart sendiri. Dan yang penting ini adalah hari ini kita mau yang pertama mengucapkan hari raya Idul Fitri, kemudian kita mau eksekusi kasus ini seperti apa guys. Dan karena di sini alatnya cuma seadanya guys ya, ya mudah-mudahan kita down dengan alat yang ada di sini. Dan spekulasi kita masih ada di seputaran tombol power guys ya. Kita akan coba cek nanti jalurnya satu persatu, kita eksekusi guys ya. Oke, kita akan coba eksekusi dulu guys. Ini yang pertama. Alhamdulillah. Ini yang pertama kita lepaskan dulu SIM tray-nya guys ya. Jadi dugaan kita sementara ini masih ada di tombol power. Karena kena air itu sering banget terjadi penjamuran ya di area tombol powernya. Atau kalau tombolnya udah dibenerin masih nihil, itu berarti ada di kapasitornya guys biasanya. Nah tombol di sini ini udah kayak ngelupas gitu guys. Udah kayak ngelupas semua ini. Masih ya. Dan bisa dilihat guys, ini airnya masih ada di sana. Airnya masih ada di itu ya, masih banyak. Air masih banyak di sana, ini kelihatan. Kita akan coba bongkar dulu, kemudian kita akan coba keringkan dulu guys. Dalamnya air juga masih kelihatan sedikit. Di area sini ada kelembapan. Ini kita angkat dulu baterainya. Jadi ini guys ya, untuk teman-teman yang mengalami masalah HP-nya kena air, ini pertolongan pertama yang perlu kita lakukan adalah mencopot baterainya nih guys. Jadi yang tidak perlu dilakukan dan biasanya malah bisa merambat ya, itu dimasukkan ke dalam beras. Dan ya biasanya yang paling sering masukin ke dalam beras sih. Kalaupun dimasukin dalam beras itu biasanya bisa normal, tapi sifatnya hanya sementara, yaitu kemungkinan di 3 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu kalau kayak sejenis bakteri berasnya atau apalah itu namanya, itu biasanya bisa menjamur di sana, itu malah bikin ininya korosi guys. Yang paling bagus itu dilepas baterainya terlebih dahulu, kemudian dikeringkan ya, dikeringkan pakai dryer bisa guys. Oke, ini kita coba bersihkan dulu. Ini udah kita buka guys ya. Jadi di sini udah kita buka dan ya air di sini udah aman. Cuma ada sedikit di bagian dalam ini. Coba kita ini ya. Coba kita ini tadi sebagian udah kita keringkan pakai dryer, jadi tinggal dikeringkan aja. Driernya ada di sebelah sana guys, karena dryer yang sering dipakai istri ya, dipakai nyonya. Jadi nggak kita bawa ke sini guys. Nah, next kalau kita udah beli ya kita pakai dryer ke sini guys. Nah ini kayaknya udah selesai sih ini. Kita coba nyalakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke,
ada logo. Kalau ini kayaknya udah nggak ngestar lagi sih. Ini yang paling penting itu biasanya kalau kena air itu ada genangan sedikit air di dalam. Itu kalau di keringkan atau dimasukin dalam beras itu biasanya kering. Tapi ya itu setelah kering itu kayak bekas kena airnya itu bisa mengakibatkan penjamuran guys. Jadi yang paling aman itu ya dibersihin, bawa ke counter. Kalau di daerah sini nggak pernah kita tarik guys. Kalau cuma bersihin kayak bongkar, hard dryer, keringkan kemudian normal itu nggak pernah kita tarik ya. Entah kalau di tempat lain itu ada juga yang cuma 15.000, ada juga yang ya cuma uang rokok atau semacamnya, dan ini udah bisa normal guys tuh. Ini kita tinggal ini ya, kita tinggal bersihin untuk di area tombolnya ini aja. Nanti kita pastiin di tombolnya ini aman, nggak ngesot ya. Kalau ngesot, ini ngesot guys, ini bisa dilihat guys kayak gini. Salah satu ininya, salah satu tandanya. Oh, ini bukan ditekan, ini nggak ngesot. Kalau yang satu biasanya ditekan ini kayak nggak fungsi. Nah, tapi kalau ini fungsi ya. Tuh. Kalau fungsi seperti ini berarti ini aman guys. Ini kita tinggal rakit aja sih. Kita tinggal rakit aja karena ini udah kita keringkan. Ini perlu keringkan pakai dryer. Yang paling penting itu dikeringkan pakai dryer dulu semuanya. Jadi di sini tadi kemungkinan ngerestartnya itu karena di bagian tombolnya ini. Ini kita coba matikan dulu guys ya. Nah, ini kita matikan dulu. Biasanya yang bikin restart itu daerah sini ada sedikit kelembapan air ya, daerah sini. Jadi kalau ini lembab daerah sini, ini biasanya nge-short atau ya ini apa? Kapasitornya tersambung ya, dari titik kiri ke titik kanannya itu tersambung dan mengakibatkan tombolnya itu kayak dianggap neken terus gitu guys, nggak dilepas-lepasin. Jadi ya mau nggak mau harus dikeringkan terlebih dahulu biar amannya. Itu masih mending, itu cuma nge-shot, itu nggak sampai konslet guys ya, dikeringkan udah down. Kalau ada yang lebih parah itu biasanya sampai si kapasitornya itu nge-shot dan mengakibatkan HP-nya ini nggak bisa nyala dengan normal kalau kapasitornya itu nggak dicongkel atau nggak dibenerin dulu guys. Oke, jadi di sini kita mau lanjut bersihin dulu, bersihkan semuanya. Dan biasanya kalau kita udah bersihin kayak gini ya, itu kita taruh di sini dulu, nggak dirakit dulu biasanya kalau saya pribadi ya. Setelah dikeringkan semua, kalau usernya nggak buru-buru, itu nggak kita rakit dulu, kita taruh di sini dengan posisi seperti ini. Kita diamkan kurang lebih 3 jam. Itu biasanya nanti kalau dia masih mengembun berarti masih ada kadar airnya di dalamnya, itu kita bisa header lagi, kita panasin lagi. Tapi kalau udah nggak ngembun itu berarti udah aman dan kita bisa lanjut pasang dan rakit lagi guys ya. Oke, jadi ini kita mau biarin dulu aja dulu, kita biarin agak kering dulu. Nah, dan yang daerah sini kayak ada genangan air sedikit, ini akan kita header lagi di daerah sana guys. Nah, ini kayak ada airnya juga, ini mau kita headerin dulu guys. Oke, karena semuanya udah selesai guys ya, jadi ini tinggal kita rakit aja. Kita tinggal rakit dan ya alhamdulillah baik-baik saja tanpa ribet-ribet ya. Karena kalau untuk kasus air sendiri ini sebenarnya gampang-gampang susah, karena air itu tidak tahu ya apa aja yang mau dirusak, jadi kayak random gitu. Kadang rusaknya cuma simpel, kadang juga ya ada yang sampai mati atau korosi di CPU itu ya. Ampun dadak ACP CPU guys, memakan waktu yang lumayan lama biasanya kalau kita guys ya. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini ya guys ya.
Semoga videonya ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Dan bye bye semuanya, bye bye, thank you yang udah nonton guys ya, thank you yang udah subscribe juga.